Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 35. Ayahku terus meracau, menyebut, dia. Lanjut Satria. Aku pikir itu mungkin maksudnya dia menyebutmu. Apa kalian pernah bertemu? Katakan Via. Tanya Satria bangkit, lalu memegangi pundak Sofia dan mengguncangnya. Sofia kembali menggeleng, aku tidak ingat. Ayahku seperti mengenali kamu, dia terus saja mengigau. Sofia kembali membeku. Otaknya terus berputar mengingat banyak hal, banyak orang. Dan mengingat banyaknya laki-laki yang pernah dia temui di masa lalunya, yang biasa menggunakan jasanya untuk menemani mereka. Tapi di antara kepingan ingatan itu, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya kenangan bersama pria, yang kini tengah dalam keadaan tak sadarkan diri di rumah sakit. Tapi dirinya seperti pernah bertemu dengan pria itu di suatu tempat. Tapi di mana? Seingatku ketika di panti asuhan, kalian tidak sempat bertemu, ucap Satria lagi. Tapi dia seperti pernah mengenal kamu. Katakan Via. Ucap Satria berteriak. Aku tidak tahu. Sofia balas berteriak. Satria kali meremat kepalanya, menjambak rambutnya sendiri. Pikiran buruk tengah mempengaruhinya. Prasangka, cemburu, dan kemarahan tengah memenuhi otaknya. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu mengenal ayahku? Satria mengulang pertanyaan yang sama, dan dirinya yakin, akan dijawab dengan hal yang sama pula oleh Sofia. Aku tidak mengenal dia. Yang aku ingat hanyalah, aku pernah melihat wajahnya di suatu tempat, tapi aku tidak tahu di mana. Aku tidak ingat. Satria mengusap wajahnya kasar, segala hal buruk segera menguasai pikirannya. Mungkin, kamu pernah melayani dia di suatu tempat sebelum bertemu denganku. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Satria, membuat Sofia terhenyak. Gila kamu. Kamu tahu, dia juga sering pergi keluar kota seperti aku. Berhari-hari berkunjung ke suatu tempat, menyelesaikan sesuatu, dan mungkin. Satria menggantung kata-katanya, dia kembali menyentuh pundak Sofia. Matanya menatap nanar wajah perempuan itu yang memucat. Sofia menggeleng. Aku tidak ingat pernah menerima tamu seusia ayahmu. Kamu tahu, tidak apa-apa, it's okay kalau kamu memang pernah bersama dia, aku tidak apa-apa. Bukankah itu terjadi sebelum kita bertemu? Aku tidak apa-apa, hanya saja. Satria kembali menggantung kata-katanya. Hanya apa? Sofia mendongak, tetesan air mulai mengalir dari sudut matanya. Sesuatu di dalam tubuhnya serasa diremas-remas kuat, menjalar hingga ke ulu hati. Pari. Satria melepaskan kedua tangannya dari pundak Sofia. Ada yang berubah dari cara pria itu menatapnya. Tidak lagi terlihat kehangatan dan kasih sayang, yang biasanya dia tunjukkan selama ini. Ada kilat marah dan jijik bercampur jadi satu. Sofia tahu, ada hal lain yang dipikirkan pria itu. Dia merasa tengah dihakimi oleh suaminya sendiri, dihakimi akan hal yang tidak dia lakukan. Aku harus pergi, ujar Satria bergerak menjauh, dan hilang dari pandangan. Hening. Hari-hari terasa begitu sepi, waktu seakan lambat berlalu. Sudah 3 hari sejak pertemuan yang berakhir kolapsnya Nicholas, Satria tak menampakkan batang hidungnya di hadapan Sofia. Entah apa penyebabnya, bahkan sekedar memberi kabar lewat telepon, atau pesan pun tak pria itu lakukan. Satria menghilang bak di telan bumi. Meninggalkan dirinya sendirian dalam sangkar emas, yang dia persembahkan beberapa waktu yang lalu. Kabar terakhir yang Sofia terima dari seorang, yang setiap hari bertugas membersihkan apartemen, bahwa Nicholas masih belum sadar sepenuhnya. Terdengar bunyi bel memekakan telinga, membuyarkan lamunan Sofia. Perempuan itu segera berlari untuk membuka pintu. Seorang perempuan cantik berdiri di depan pintu, menatap dengan sorot tegas dan angkuh. Aku mau bicara, uapnya ketus tanpa basa-basi. Sofia menelan ludahnya kasar, lalu mundur 2 langkah, mempersilahkan perempuan itu untuk masuk. Lara melangkahkan kakinya memasuki ruang penthouse itu. Pandangan diedarkannya ke seluruhan ruangan. Dia berdiri di tengah ruangan dengan anggun dan terlihat angkuh, dengan sorot mata menyelidik dan penuh pertanyaan. Sarang yang indah.
Bukankah suamiku memperlakukanmu dengan baik? Dia memberikan segala hal yang kamu inginkan, persis seperti saat hubungan kami masih baik-baik saja. Sebelum akhirnya dia bosan dan memilih berpaling, seloroh Lara memulai percakapan. Suamimu tak ada di sini kalau kamu mencari dia, ucap Sofia datar. Lara mendengus kasar. Aku tahu, dia juga tak ada bersamaku. Jawab Lara seraya berbalik, kini mereka berhadapan. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Jika mungkin prasangkaku ini benar, lanjut Lara nyungir. Sofia terdiam. Ada hubungan apa kamu dengan ayah mertuaku? Tanya Lara, yang kini jaraknya hanya beberapa langkah dari Sofia. Tidak ada. Aku tidak tahu, jawab Sofia. Cih, perempuan sepertimu tidak mungkin tak ada hubungan apa-apa dengannya. Sofia mengerutkan dahi. Ayah dan anak sama saja, selalu terlibat dengan perempuan tidak jelas asal-usulnya. Hanya memanfaatkan mereka, untuk mendapatkan kemewahan seperti ini, ucap Lara, membuat Sofia terbelalak. Jaga bicaramu, Nyonya. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Sebaiknya kamu mencari tahu kebenarannya, sebelum kamu menghakiminya sesuatu. Lara mendengus lagi. Aku tidak harus mencari tahu. Orang sepertimu memang mendapatkan uang dengan cara seperti ini kan? Ujar Lara mulai memprovokasi. Sofia kembali mengerutkan dahi. Julang sepertimu memang bekerja seperti itu, untuk mendapatkan uang dari laki-laki yang haus belayan, kan? Ujar Lara menatap tajam perempuan di hadapannya. Tidak heran suamiku tergila-gila padamu, hingga dia tega ingin mengakhiri pernikahan kami. Walaupun dia tahu aku sedang mengandung anaknya, kamu memang mampu menjeratnya sedemikian rupa, lanjut Lara maki pedas. Aku tidak. Dan ternyata ayah mertuaku juga pernah masuk ke dalam perangkapmu? Potong Lara nyureng. Sofia menggelengkan kepala. Dan kalian dipertemukan dalam kesempatan semacam ini? Lihat, betapa adilnya Tuhan kepada kalian, ucap Lara menatap dengan raut mengejek. Sebaiknya kamu segera mundur, dan menghilang dari pandangan suamiku sekarang juga. Sebelum semuanya terbongkar secara jelas. Karena dia takkan bisa dikendalikan, jika saja sudah tahu kebenarannya, ketus Lara menatap dengan tegas. Sofia mendongak. Ketika dia telah mengetahui, bahwa simpanannya juga ternyata pernah menjalin hubungan dengan ayahnya. Kamu pikir apa yang mungkin akan dia perbuat setelah mengetahuinya? Tanya Lara kedua tangannya dia lipat di dada. Menjijikan. Ayah dan anak berbagi perempuan yang sama, ucap Lara merendahkan. Sofia memejamkan mata, rahangnya mengeras sedemikian rupa. Aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan mertuamu, kilas Sofia mulai geram. Cih! Perempuan sepertimu mana mungkin merasa puas, hanya dengan satu laki-laki semacam mereka. Kamu akan terus mencari yang lebih, untuk dijadikan sandaran agar hidupmu lebih mudah. Tidak peduli mereka memiliki hubungan darah ataupun tidak. Kamu tidak akan berhenti sebelum mereka terjerat jebakanmu, celoteh Lara makin sengit. Cukup! Sofia berteriak. Aku tahu siapa dirimu dan apa pekerjaanmu. Dan aku tahu apa yang kamu lakukan, selain bekerja sebagai resepsionis di pusat kebugaran, Julaang. Sofia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan amarah dan sakit pada saat yang bersamaan. Hinaan ini membuatnya merasakan sakit yang teramat sangat. Kamu tidak layak hidup di dunia satria, dia jauh dari jangkauanmu. Jadi, menyingkirlah sebelum dia sendiri yang menyingkirkanmu. Atau aku yang akan menyingkirkanmu, ujar Lara, mengakhiri percakapan kemudian pergi. Pertahanan Sofia seketika runtuh. Tungkainya terasa lemas, dan akhirnya dia pun ambruk. Air mengalir dari kedua sudut matanya. Bibirnya bergetar, dadanya terasa sesak seperti dihimpit beton ribuan kilogram. Hinaan ini terasa nyata. Dari sekian banyak orang yang mengetahui pekerjaannya, hal inilah yang dia rasa paling menghinakan dirinya. Banyak pria yang menggunakan jasanya sebagai penghibur, tapi tidak pernah ada satupun dari mereka yang menghinanya sedemikian rupa. Mereka tetap masih menghargainya sebagai seorang manusia. Setidaknya, mereka tak memandangnya dengan tatapan melecehkan seperti Lara, atau Satria tempo hari. Bahkan untuk hal yang tidak dia lakukan, Sofia menangis pilu. Beberapa hari Nicholas sadar dari komanya. Nicholas memanggil Satria,
ia harus mengatakan apa yang sebenarnya. Ayah yakin? Tanya Satria merasakan dadanya akan segera meledak ketika mendengar Nikolai memintanya untuk membawa Sofia ke hadapannya. Dia tak tahu apa yang akan dilakukannya kepada perempuan cantik yang telah dia tinggalkan selama berhari-hari tanpa penjelasan itu. Nicholas mengangguk. Satria mengusap wajahnya kasar. Apa sebenarnya hubungan ayah dengan dia? Tanya Satria memberanikan diri untuk bertanya. Walau jawaban yang dia terima, mungkin saja akan membuat dirinya kalap. Aku harus bertemu dia, Niko, ucap pria itu. Rahang Satria mengeras. Ayahnya tetap saja mengatakan hal yang sama, setiap kali dirinya bertanya. Apa ayah bisa menahannya kali ini? Nanti ayah terkena serangan jantung lagi, ucap Satria meyakinkan. Nicholas mengangguk. Walau masih merasa lemah, dia yakin akan mampu mengendalikan dirinya kali ini. Dia harus bertemu perempuan itu untuk meyakinkan dirinya bahwa Sofia adalah memang orangnya, yang selama ini dia cari keberadaannya. Sofia melangkahkan kakinya yang masih terasa lemas, menyusuri lorong rumah sakit. Dengan malas dia mengikuti Pak Amir, yang diutus Satria untuk menjemputnya dari apartemen. Tapi dia harus ikut untuk mengetahui kebenarannya. Tentang apa yang akan dibuka pria tua, yang kini tengah dirawat di ruang VVIP itu. Yang mungkin saja, akan mengantarkannya pada sebuah kenyataan pahit. Pak Amir membuka pintu, saat mereka telah tiba di depan ruang rawat inap. Mempersilahkan nyonya mudanya untuk masuk ke dalam. Tampak di sana Nicholas masih terbaring lemah, namun pria itu terjaga. Walau beberapa alat kesehatan yang menempel di tubuhnya. Satria pun tengah duduk di sofa tak jauh dari ayahnya. Ia tak memalingkan pandangannya pada Sofia sedikit pun, seakan enggan untuk melihat sosok yang biasanya sangat dia rindukan itu. Sementara Lara dia mematung di sudut sofa lainnya, seringaya samar muncul di sudut bibirnya. Hati Sofia mencelos. Ingin rasanya dia menghambur ke pelukan pria itu, pria yang sangat dicintainya selama ini. Namun dia tak berani, ketakutan mendapatkan penolakan lebih mendominasi pikirannya. Apalagi melihat sikap suaminya yang begitu acuh kepadanya. Belum lagi kehadiran Lara di ruangan itu, yang sepertinya tengah mengintimidasinya. Ibu sudah datang, Pak, ucap Pak Amir. Satria hanya mengangguk, lagi-lagi tanpa menoleh. Keluarlah, Pak Amir, ucap Satria, yang dibalas anggukan oleh sopir itu. Kini mereka berempat telah berada di ruangan yang sama. Hening. Belum ada yang berani memulai percakapan. Sofia mengulum bibirnya kuat-kuat menahan rasa gugup dan takutnya, yang bercampur jadi satu menghadapi dua pria ini. Yang satu sedang menghakimi atas perbuatannya yang tidak dia lakukan, dan yang satu lagi, dirinya tak tahu apa yang diinginkan pria tua lemah ini. Yang kini sedang menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijabarkan. Seperti perpaduan antara takut, terkejut, sedih dan entah. Satria bangkit dari duduknya. Aku akan meninggalkan kalian untuk berbicara. Ucapnya, lagi-lagi tanpa melirik ke arah Sofia, seolah istrinya itu merupakan hal yang paling menjijikan di dunia. Tetaplah di tempatmu, ada yang harus kau ketahui. Ucap Nicholas, menghentikan langkah sang anak yang hampir melewati Sofia. Rahang Satria mengeras dengan gigi bergemeletuk. Aku tidak ingin mengetahui apapun, ucap Satria nyureng. Kamu harus mendengarnya, terang Nicholas menegaskan. Satria mendengus kasar, lalu berbalik kembali menghadap sang ayah. Tatapan Nicholas kini beralih kepada Sofia. Sosok itu, yang dia ingat selama 28 tahun terakhir. Kini tengah berdiri di hadapannya. Mendekatlah, titahnya, dengan suara lemah. Dengan ragu Sofia pun mendekat kepada Nicholas, yang tengah menatapnya dengan lekat. Pria tua ini, terasa familiar. Sofia tengah mengingat-ingat kembali kepingan kenangan dalam kepalanya. Yang mungkin menyimpan memori tentang wajah Nicholas di masa lalu. Arini? Ucap Nicholas lirih. Sofia mengernyit. Tubuh Satria menegang. Apa ibumu Arini? Tanya Nicholas, suaranya serak hampir menangis. Sofia terdiam. Apa kamu anaknya Arini? Tanya Nikolai lagi. Sofia menoleh ke arah Satria, minta penjelasan. Namun pria itu masih enggan menatapnya. Apa Arini Padmawati adalah ibumu?
Katanya lagi. Sofia masih terdiam, belum paham dengan kata-kata yang keluar dari mulut Nicholas. Surya ayahmu? Lagi, Nicholas melontarkan pertanyaan. Sofia mulai paham. Saya yatim piatu, seseorang meletakkan saya di depan pintu panti asuhan. Hari dan Lita adalah orang tua yang mengadopsi saya, jawab Sofia lemah. Nikolai tergugu, bahunya bergetar. Tangisan pecah dari pria 75 tahun itu. Satria terhenyak menatap reaksi ayahnya, yang tak pernah dia lihat selama hidupnya. Pria keras itu menangis di hadapan seorang perempuan. Bersambung.